tim kami adalah UNICEF. Di sini saya Dr. Ali selaku fasilitator dan ketua ada Pak Christian. Untuk anggota ada Pak Alfa, bagian Pak Opan dan Pak Clemens. Mungkin itu singkat dari kami. Setelah itu saya akan memberikan kepada teman-teman untuk isi materi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pada diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Fuad. Oke, tema yang kami angkat untuk tim kami GKM Leadership adalah sistem peringatan dini. Nah, dengan judul pengembangan sistem early questioning learning pada alat berat menggunakan sensor lidar berbasis Arduino untuk meningkatkan keselamatan kerja operasional tambang. Nah, tentunya ini sejalan dengan industri 4.0 dan zero accident dengan memaksimalkan IoT dan AI. Oke, berikut adalah slide untuk gambaran insiden yang terjadi di area kerja. Nah, kita tahu bersama bahwa bahaya di area kerja itu selalu mengintai. Nah, pada aktivitas alat berat tentunya sangat memiliki risiko yang tinggi dan diakibatkan oleh karena blind spot, jarak pandang terbatas, kemudian lingkungan kerja yang cukup dinamis. Nah, untuk kondisi saat ini bahwa pengendalian risiko daripada bahaya-bahaya yang ada masih mengandalkan kewaspadaan pada operator itu sendiri. Kemudian ada mengandalkan operator, kemudian pada alat masih mengandalkan kaca spion. Kemudian kaca spion, kemudian radio komunikasi dan juga spotter. Nah, tentunya ini kontrol yang sangat penting. Akan tetapi kontrol ini masih memiliki keterbatasan pada faktor manusia. Oke, next. Oke. Nah, berdasarkan data HSE tahun 2025 itu untuk statistik keselamatan pertambangan UBPN Malut tercatat ada 17 kasus untuk property damage dan damage ada 238 kasus. Kemudian ini berdampak pada kerugian finansial 2,2 miliar nilainya. Dan ketika terjadi insiden alat yang diperbaiki itu membutuhkan estimasi downtime ada 233,5 menit. Untuk slide selanjutnya saya persilakan ke rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan dalam menuju target inovasi, penentuan target dan sasaran ditinjau dari Kaidah Smart. Kaidah Smart sendiri yang bisa kita lihat di sini sudah dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada pencapaian zero accident, terus yang kedua ada efisiensi, untuk yang ketiga ada sensor quality warning, dan untuk keamanan manusia, dan yang kelima itu selesai dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, untuk penentuan penyebab masalah di sini kita menggunakan diagram fishbone yang dimana sudah dibagi menjadi 4 bagian. Ada metode, manusia, alat, dan untuk material. Nah, untuk segi metode di sini ada jarak berdekatan pada unit. Untuk segi manusia kurang hati-hati atau blind spot. Nah, untuk alat sendiri dimensi atau ukuran alat kita itu sangat besar, dan ke material mungkin tidak ada sensor warna unit. Dari kesimpulan ini yang kita dapat itu menyangkut dengan minimnya blind spot maupun sensor bawaan yang ada di unit. Mungkin selanjutnya saya silakan kembali ke Pak Oki.
slide selanjutnya, masa depan keselamatan industri. Di sini kami memakai lidar dan remote sebagai solusi untuk keselamatan. Nah, di sini kami memakai lidar dengan spek industri. Lidar ini menggunakan pulsa laser berkecepatan tinggi, memungkinkan deteksi jarak yang sangat cepat, menyediakan akurasi yang krusial untuk safety, dan andal di sinar matahari, dan pemanfaatan kecerdasan buatan dan Arduino. Algoritma dan coding memproses data lidar untuk penilaian risiko dinamis dan pengambilan keputusan adaptif. Nah, di sini ada mekanisme keselamatan yang adaptif. Yang pertama, deteksi sensor. Kedua, analisis Arduino. Masuk ke ketiga, data real time. Dan yang keempat, komponen utama kesadaran manusia itu dari mengambil dari display, cahaya, dan bunyi. Untuk slide selanjutnya dipersilakan Profesor. Terima kasih. Jadi untuk cara kerjanya yang kita bikin untuk diimplementasikan pada collision warning sistem ini, kami contohkan pada ADT. Jadi kan kami bagi jadi 4 zona aman, yaitu di jalan 25 meter ke atas. Karena untuk zona aman sendiri harus 1 kali kajian unit berdasarkan kaidah 3. Lalu ke indikatornya buzzer mati, LED hijau itu hidup, display munculkan tulisan safe. Yang kedua ada warning zone, jarak 15 sampai 25 meter, indikator buzzer intense, dan kuning aktif, warning display tulisan warning. Dan yang ketiga ada danger zone, jarak 10 sampai 11 meter, indikator buzzer intense mulai naik, LED warna merah aktif, display bertulisan danger. Dan yang terakhir adalah critical zone, jarak 0 sampai 10 meter, indikator buzzer panjang, 3 LED aktif semua, merah kuning hijau, dan di display bertulisan stop. Dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan user masing-masing. Untuk pembuatan modelnya kita bagi 3 bagian. Yang pertama kita rancang 3D, lalu wiring dan pengadaan bahan. Yang kedua perakitan 2 model, yaitu model contoh CAR 1 dan CAR 2. Yang ketiga adalah kita tes untuk ilustrasinya peralatan yang warning ini. Nah, untuk alur kerjanya sendiri di sini ada input dan output. Input berupa sensor, data diproses oleh Arduino, dan Arduino mengambil keputusan yang berupa buzzer, lampu LED, dan display. Untuk contoh khusus ini kita tambahkan adaptif otomatis parking brake. Jadi dia otomatis mati di zona kritikal. Oke, berikut ilustrasi video. Jadi seperti di video di depan, ketika jarak di kritikal dia akan otomatis parking sesuai juga yang sudah kita tentukan. Ada 4 zona, safe, dan warning, dan danger dan kritikal. Mungkin itu. Ya, untuk potensi efisiensi finansialnya itu ada di angka 3,6 miliar. Potensi estimasi efisiensi ini data berdasarkan operating manage dan potensi produksi. Ini adalah tabel estimasi obligasi dan estimasi penghematan biaya, di mana efisiensi biayanya perusahaan berhasil menghindari risiko di angka 3,6 miliar. Itu hanya kejadian kecelakaan menyebabkan 2 unit LT. Untuk perbandingan produksi, keunggulan utama bukan hanya pada penghematan uang, tetapi pada kepastian bahwa target produksi harian tidak terganggu oleh kecelakaan akibat kecelakaan. Ini adalah komentar daripada stockholder kita dan dari Bupen Malut, di mana di sini ada komentar dari Pak Amrul, Pak
yaitu ada sensor vibrasi cabin, yang kedua ada sensor smoke detector yang kemarin sempat dibawa ke pengembangan. Di sini juga bisa GPS, bisa juga di speed monitoring dan speed warning ke operator. Verifikasi langsung ke PSI untuk handphonenya. Mungkin itu dari paparan dari kami. Jadi dari kami mohon maaf, kami kembalikan ke tim moderator. Terima kasih. Terima kasih. Oplos ya. Ya, kita lempar 2 pertanyaan untuk audiens. Tapi satunya saya ya. Ya. Silakan. Satu. Ya, satu saja. Nanti saya satu. Ya, Mas Suryo.